Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, saat pandemi ini ya kita semua diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan ya supaya tidak terkena COVID-19 ya dan menurunkan risiko penyebaran. Nah, teman-teman, ya saat seseorang terkena COVID-19 ya yang dikhawatirkan adalah ikut terkena badai sitokin ya ataupun terjadi badai sitokin. Karena badai sitokin ini merupakan komplikasi yang berbahaya. Nah, jadi ketika seorang terkena COVID-19 ya ada badai sitokin, ini harus ditangani dengan lebih intensif ya, penanganan yang intensif karena bisa mengancam jiwa ya yang berisiko meningkatkan kematian. Nah, teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas badai sitokin pada penderita COVID-19. Sitokin merupakan protein ya yang berperan terhadap sistem imun kita. Nah, normalnya sitokin ini akan berkoordinasi dengan sistem imun untuk melawan bakteri ya ataupun virus. Namun jika diproduksi berlebihan, ya namanya kalau sesuatu yang berlebihan itu kan sudah nggak normal ya, nggak bagus. Nah, kalau diproduksi berlebihan, ya ini sangat merugikan tubuh ya. Nah, inilah yang disebut dengan badai sitokin. Nah, teman-teman, ya badai sitokin ini karena jumlah sitokin yang harusnya tidak diproduksi berlebihan ya, berkoordinasi dengan sistem imun melawan bakteri dan virus, ketika diproduksi berlebihan ini justru malah jadi error ya, di tubuh jadi error. Nah, dia nanti malah menyerang sel-sel ataupun jaringan tubuh yang sehat. Nah, yang akhirnya itu tadi ya menimbulkan kegagalan fungsi organ ya, jadi organ jadi gagal berfungsi dengan baik. Badai sitokin ini terjadi, teman-teman, ya ketika sitokin diproduksi secara berlebihan ya, dilepaskan di dalam darah secara berlebihan dalam waktu yang singkat ya, sehingga ini nanti tubuh kita jadi error ya. Jadi error ya, harusnya sistem imun tadi bisa melawan bakteri dan virus ya, akhirnya malah menyerang sel-sel ataupun jaringan tubuh kita yang sehat, yang akhirnya terjadi peradangan. Nah, kalau seandainya peradangan terjadi pada tubuh kita, ya otomatis ini yang menambah beban kerja tubuh kita ya untuk melawan virus dan bakteri ya, fungsinya jadi terganggu. Nah, akhirnya fungsi organ jadi tidak maksimal ataupun bisa jadi gagal organ. Nah, inilah komplikasi yang dikhawatirkan ya. Jadi organ kita gagal berfungsi dengan baik, akhirnya bisa meningkatkan risiko kematian. Pada COVID-19, teman-teman, ya badai sitokin ini terjadi, dia menyerang paru-paru ya. Nah, seperti di gambar ini ada foto rongsen paru-paru ya. Nah, jadi teman-teman, ya badai sitokin ini menyerang paru-paru ya, akhirnya terjadi peradangan dan juga menyerang pembuluh darah. Paru-paru tadi ya di alveoli, yang kantung-kantung kecil yang harusnya berisi udara saja. Nah, di sini dia berisi cairan ya, sehingga pertukaran oksigen jadi tidak bisa terjadi secara normal ya. Akhirnya pasien-pasien yang terjadi badai sitokin ini akhirnya mengalami sesak nafas ya. Jadi nafasnya jadi susah karena badai sitokin ini terjadi ya, penumpukan cairan di dalam paru-paru. Dok, gejala badai sitokin pada penderita COVID gimana? Nah, jadi teman-teman ya, kalau ditanya gejala pada penderita COVID-19 ya, ini biasanya ya demam, kemudian mengalami sesak napas ya, sehingga memang pasien-pasien yang mengalami badai sitokin ini memerlukan bantuan ya, bantuan menggunakan alat bantu nafas, ventilator ya. Nah, jadi memang ketika terjadi badai sitokin ini adalah komplikasi yang dikhawatirkan. Ini bisa terjadi ya di hari ke-6 sampai dengan hari ke-7 setelah gejala muncul. Nah, teman-teman ya, selain gejala demam dan sesak napas ya, penderita juga bisa mengalami menggigil ya, kemudian mual muntah ya, nyeri sendi ya, sakit kepala, kemudian juga bisa kakinya bisa bengkak ataupun mengalami edem. Pasien bisa merasa sangat kelelahan ya, kemudian juga bisa batuk-batuk ya. Nah, kemudian juga pasien mengalami nafas yang cepat ya, tekanan darah bisa rendah. Pasien juga bisa mengalami kebingungan ataupun berhalusinasi, dan yang terakhir bisa mengalami penggumpalan darah.
Dok, bagaimana penanganan pada pasien yang terkena badai sitokin? Nah, jadi teman-teman ya, penanganannya memang biasanya di ruang ICU ya. Jadi memang secara intensif. Nah, biasanya ya diberikan alat bantu napas ataupun ventilator ya, kemudian dikasih cairan infus ya, kemudian dikasih obat-obatan untuk meredakan badai sitokin tersebut. Nah, kemudian dipantau ya tanda-tanda vitalnya mulai dari nadi, ya suhu tubuhnya, pernapasannya, tekanan darahnya, ya pokoknya dipantau secara intensif pada orang yang terkena badai sitokin. Nah, jadi teman-teman ya memang yang dikhawatirkan ya dari komplikasi COVID-19 ya ini ada gambar dari kondisi paru-paru yang tidak normal ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat dan bisa teman-teman bandingkan dengan kondisi paru-paru yang normal. Nah, di sini ya pasien mengalami sesak napas hebat, kemudian saturasi oksigen turun, ya, kemudian juga tentu demam, ya batuk, kesadaran mulai terganggu. Nah, jadi memang cara yang terbaik adalah dengan cara kita melakukan pencegahan sejak dini ya, sekarang juga. Jadi jangan berdebat ya, jangan banyak berdebat, yang penting kita tidak terkena COVID-19. Nah, jadi memang teman-teman ya, pada orang yang terkena badai sitokin ini memang kondisi yang serius ya. Ini komplikasi yang serius pada penderita COVID-19. Nah, jadi memang biasanya pasien mengalami sesak napas ya, sesak napas hebat, saturasi oksigen turun, ya bisa mengalami penurunan kesadaran. Nah, jadi memang harus berhati-hati. Nah, bagaimana pencegahannya, Dok, supaya tidak terkena badai sitokin ini ya? Jadi kita yang bisa kita lakukan adalah upaya pencegahan biar tidak terkena COVID-19. Ya, karena kita tidak tahu ya, gejala yang akan kita terima itu ringan, sedang, berat ataupun tanpa gejala, itu kita tidak bisa memprediksi. Nah, tetapi kita bisa meminimalkan resiko ya dengan cuci tangan dengan air ya. Kemudian juga kita bisa memakai masker, kemudian hindari kerumunan ya, menjaga jarak, kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi, ya, istirahat cukup, ya, olahraga teratur dan berjemur di bawah sinar matahari. Nah, kemudian teman-teman, ya, jika diperlukan memang mengkonsumsi vitamin dan suplemen ya, supaya tubuh imunnya tetap terjaga. Dan teman-teman, ya, bagi yang belum vaksinasi, ya, silakan melakukan vaksinasi jika memang bisa. Kalau tidak bisa, ya jangan dipaksakan ya, karena memang ada beberapa kondisi yang tidak bisa melakukan vaksinasi. Oke teman-teman, ya semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Ya semoga pandemi ini segera berakhir. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.